Puji Tuhan, haleluya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi di acara kita, di program kita hari ini, baca kitab setiap hari. Nah saudara, hari ini di mana program ini kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Ya kan, kita saat ini sudah berada di hari Senin lagi saudara. Hari Senin di tanggal 4 September. Wow, kita sudah ada di 4 September 2023 saudara ya. Seperti biasa, kita sebelum melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita mau berdoa, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau mendengar suara Tuhan lewat firman Tuhan, lewat Alkitab saudara ya kan. Karena kekuatan kita, perlindungan kita, pengertian kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Alkitab ini bukan hanya sekedar bacaan sejarah ya saudara. Alkitab ini bukan hanya sekedar cerita-cerita fiksi, tapi Alkitab ini adalah firman Tuhan, tuntunan kehidupan kita saudara. Karena di dalam firman Tuhan ini adalah buku kehidupan. Di firman Tuhan dibilang Allah mengajar, menasehati, menegur ya kan, lewat firman Tuhan. Jadi kita mau terus belajar firman Tuhan sehingga kita dapat kuat dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita bersatu di dalam doa saudara. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kekuatan. Itu semua karena anugerah-Mu, hidup, nafas yang Kau berikan buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami dalam tidur kami semalam. Kau bangunkan kami pada pagi hari yang indah ini, hari yang cerah, hari yang luar biasa bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau datang kepadamu, karena hanya di dalam Engkau ada kekuatan, karena hanya di dalam Kristus Yesus ada ketenangan. Terima kasih ya Bapa, urapi setiap kami masing-masing, memberikan hikmat, berikan pewahyuan atas kami semua ya Bapa, untuk pembacaan Alkitab pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kuasa-Mu nyata saat ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 23. Nah, Kejadian 23 ini cukup singkat, hanya 20 ayat, perikop 1. Kita lihat perikopnya, Sarah mati dan dikuburkan. Sarah mati dan dikuburkan. Nah, saudara, saya kasih teks Alkitabnya di deskripsi. Saudara bisa baca di situ ya. Saudara juga bisa baca dalam Alkitab saudara masing-masing. Di Alkitab handphone masing-masing ya, Alkitab digital. Sekarang ini sangat mudah saudara untuk mengakses Alkitab, ya kan, gak perlu bawa tebal-tebal, tapi cukup buka handphone kita, sekali klik tes langsung keluar Alkitab. Jadi kalau udah mudah seperti ini, ya jangan alasan lagi ya kan saudara untuk kita tidak membaca Alkitab, karena sekarang sudah mudah, tinggal klik keluarlah teks Alkitab. Dan di Alkitab ini juga banyak versi saudara ya kan. Kalau dulu kita akan sulit nyari versi-versinya. Nah di sini ada banyak versi yang saya pakai, ini judulnya Alkitab.
Gitu saudara ya, ada King James Version, ada terjemahan baru, terjemahan lama, dan lain-lain. Nah, langsung kita baca di dalam Kejadian 23 ayat 1. Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Wow, 127 tahun saudara ya kan. Sekarang 70 tahun ya kan, kalau kuat sampai 80 tahun. Ayat 2, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu ia berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Johar, supaya ia memberikan kepadaku goa Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham yang didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang dari pintu gerbang kota, tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan ini kepadamu, kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di hadapan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron yang dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati di sana. Jawab Efron kepada Abraham, tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanahnya dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah saja istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron dan ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang terletak di Makpela itu, di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah beliau di hadapan mata orang Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang yang gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Nah, saudara, kita lihat dalam pembacaan kita pada hari ini, Sarah itu hidup 127 tahun. Ya kan, dia 127 tahun
matinya di Kiryat Arba, yaitu di Hebron, tanah Kanaan, saudara. Nah, lalu Abraham tentu nangis dong, ya kan, karena istrinya sudah meninggal. Nah, Abraham mencari-cari orang untuk bisa menguburkan istrinya, saudara. Jadi zaman dulu pun harus ada yang dikuburkan. Cuman biasanya tidak semahal saat itu, saudara. Sekarang sudah begitu mahal tanah kuburan, ya kan, saudara. Dan Abraham juga mempersiapkan kematiannya, maka dia mau membeli apa, gua Makpala, saudara, ya. Jadi Abraham itu ladang, ya, gua ladang Makpela. Dia membeli dari Bani orang Het, dari Efron, ya kan. Di sini Efron omongannya baik, ya, saudara, ya, di ayat 15, ya. Tuanku, dengarkanlah aku, sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Jadi awalnya Abraham ingin membeli tanahnya, membeli guanya Makpela, ya, saudara, ya. Tapi Efron itu ngomongnya itu, ya, sepertinya tidak mau dibayar, tapi dia kasih tahu harganya, saudara. Jadi hanya berpura-pura, padahal dia mau menjualnya supaya Abraham membelinya dengan 400 sikal perak. Tapi Abraham begitu luar biasa, saudara. Dia memang saat itu sudah terkenal. Di sini dikatakan di ayat 6 itu, Abraham itu sebagai apa? Seorang raja agung. Ya kan, karena dia adalah bapak orang percaya. Jadi sudah dianggap menjadi raja yang agung. Jadi ketika dia mau nguburin harusnya sudah tidak masalah. Gratis gitu, ya kan. Mereka pada menghormati Abraham, tapi Abraham begitu rendah hati, dia tetap mau membelinya. Membeli tanah itu, saudara, ya kan. Akhirnya dibelilah tanah itu menjadi kuburan nanti untuk keluarga Abraham, dikuburkan di situ, saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini kita suatu saat pasti akan mati, ya kan, meninggal. Nah, ketika setelah meninggal kita akan kemana? Ke neraka atau hidup kekal di sorga? Neraka pun kekal, saudara. Nggak ada tuh manusia pertamanya di neraka, ya kan, katanya disiksa dulu, apa, dosa-dosanya dibakar dulu, baru setelah dosanya habis dibakar baru dia masuk surga. Nggak mungkin, saudara, ya kan. Karena setelah kematian itu dan sudah selesai, tidak bisa lagi kesempatan orang untuk ke neraka ke surga jika dia sudah di neraka. Yang menentukan hidup seseorang adalah hidupnya saat ini di dunia, ya kan. Yang bisa menentukan hidup orang itu ketika mati nanti ke surga atau neraka, ya dari kehidupannya yang sekarang. Tentunya kita percaya bahwa di dalam firman Tuhan dibilang, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya kan? Jadi tidak ada orang yang selamat tanpa terima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, saudara. Bagi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang belum bertobat, terima Yesus sekarang, supaya ketika nanti mati bisa masuk surga.
Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa membuat manusia selamat ke dalam sorga kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, kita bersyukur saudara, kita telah dipanggil, kita dipilih sehingga kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu semua karena anugerah, karena Roh Kudus itu yang membuat kita percaya. Maka jangan sia-siakan saudara kepercayaan Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita terus memberitakan Injil, kita terus membawa sebanyak-banyaknya orang datang kepada Yesus, sehingga Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan untuk hidup yang kekal di sorga, saudara. Amin. Mari kita semangat untuk memberitakan Injil. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kami dapat belajar ya Tuhan dari kematian Sarah, istri Abraham ya Tuhan. Kami bisa melihat ya Bapa, Abraham mencari kuburan dan membelinya saudara ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sehingga kami juga sadar Tuhan, memang kematian kami harus dipersiapkan, kuburannya harus dipersiapkan ya Bapa. Tapi terlebih lagi kami mau mempersiapkan roh jiwa kami. Ketika kami mati, kami akan ke surga atau ke neraka ya Bapa. Kami pilih ke surga, hidup yang kekal. Oleh karena itu kami akan tetap mempertahankan iman kami. Karena tidak ada nama lain, tidak ada yang membuat bisa kami selamat ke surga kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih ya Bapa, bagi saudara, bagi teman-teman kami ya Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang belum percaya kepadamu, kami mau berdoa Tuhan. Bahkan untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang belum percaya kepadamu, kami mau berdoa ya Tuhan untuk mereka, untuk orang-orang terdekat kami yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa ya Roh Kudus, biar Engkau beracara, biar Engkau bekerja, berkuasa, sehingga teman-teman kami, keluarga kami, orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang belum percaya, Engkau jamah, Engkau tangkap mereka ya Tuhan, Engkau panggil mereka, Engkau pilih mereka, sehingga menjadi murid Kristus, sehingga mereka menjadi percaya bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang satu-satunya ya Tuhan. Sehingga kami bisa terus hidup bersama, hidup dengan iman yang kuat, iman yang bertumbuh. Dan suatu saat nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, biar kami semua bersama-sama dengan Engkau Yesus di sorga. Wow, begitu sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum bentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, berkati dalam pekerjaan kami, usaha kami, kuliah kami, sekolah kami, ibu-ibu rumah tangga, apapun yang kami kerjakan pada hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang pimpin, Roh Kudus yang mengarahkan, berikan hikmat kepada kami masing-masing, agar kami yang percaya hari inilah hari kemenangan, hari yang penuh berkat Tuhan, hari yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang dahsyat luar biasa bersama dengan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara, biarlah kita sama-sama terus bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, kehidupan kita, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Subscribe, boleh di subscribe, yang boleh di like, boleh di share, boleh di komen ya tuh ya saudara, sehingga program ini dapat menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bye.